Bayangkan ini, suatu pagi kamu datang untuk melihat lidah buayamu yang sudah kamu rawat selama bertahun-tahun. Lalu tiba-tiba kamu melihat sesuatu yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, sebuah batang panjang muncul dari tengahnya dengan bunga yang terasa seperti datang dari dunia lain. Hal pertama yang terlintas di pikiranmu adalah apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini. Karena jujur saja, hampir tidak ada yang berharap lidah buaya akan berbunga. Banyak orang memiliki aloe vera di rumah sepanjang hidup mereka, tetapi tidak pernah melihat satu bunga pun, tidak satu pun. Jadi ketika itu terjadi, pertanyaannya bukan hanya mengapa ia berbunga. Pertanyaan yang muncul adalah, apa arti dari kenyataan bahwa itu terjadi sekarang dan tepat di rumahmu? Hari ini kita akan mencoba memahami misteri itu bersama, dan saya ingin memberitahumu sesuatu lebih dulu. Jawabannya tidak sederhana dan bukan hanya satu penjelasan. Ini adalah perpaduan menarik antara ilmu pengetahuan, tradisi kuno, dan tanda-tanda energi yang bertemu dengan cara yang mungkin membuatmu berpikir lebih dalam. Bahkan ada sebuah penemuan tentang bunga ini yang menghubungkan biologi modern dengan kepercayaan dari ribuan tahun yang lalu. Ketika kamu mendengarnya, kamu akan mengerti mengapa begitu banyak budaya memberi tanaman ini tempat yang begitu dihormati. Namun sebelum kita masuk ke sana, saya ingin meminta sesuatu dengan cepat. Jika kamu memiliki lidah buaya di rumah atau mengenal seseorang yang memilikinya, berikan like pada video ini dan jangan lupa berlangganan, karena apa yang akan saya bagikan hari ini mungkin akan mengubah cara kamu memandang tanaman ini mulai sekarang. Sekarang, mari kita mulai dari awal. Hal pertama yang perlu kamu pahami adalah ini. Bunga pada lidah buaya bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Sebenarnya, peristiwa ini sangat jarang. Lidah buaya yang ditanam di dalam rumah bisa membutuhkan waktu antara 4 hingga 10 tahun sebelum akhirnya mengeluarkan bunga pertamanya. Dan banyak di antaranya bahkan tidak pernah berbunga sama sekali sepanjang hidupnya. Coba bayangkan sejenak. Sebuah tanaman yang mampu bertahan meski sering terlupakan, yang sanggup melewati masa kering panjang, yang tetap hidup di tengah perubahan suhu yang ekstrem, bahkan mampu menumbuhkan kembali daunnya setelah dipotong. Lalu suatu hari, tanaman ini memutuskan untuk menggunakan seluruh energi yang telah disimpannya selama bertahun-tahun untuk menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sebuah bunga. Disinilah bagian yang mulai menjadi menarik, karena jika kita melihatnya dari sudut pandang botani, sebenarnya ada penjelasan yang sangat jelas. Lidah buaya akan berbunga ketika ia mencapai tahap kematangan reproduksi dan menerima kombinasi kondisi tertentu yang memberi sinyal kuat bahwa waktunya telah tiba untuk berkembang biak. Kondisi itu biasanya mencakup paparan sinar matahari langsung yang cukup, media tanam dengan drainase yang sangat baik, penyiraman yang teratur tetapi tidak berlebihan, serta sesuatu yang oleh para ahli botani disebut sebagai stres lingkungan yang positif. Stres ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, misalnya perbedaan suhu antara siang dan malam, periode kering yang singkat namun terkontrol, atau bahkan ketika akar tanaman ini mulai merasa ruang di dalam pot menjadi sedikit sempit. Ada satu hal penting yang perlu kamu ingat, karena nanti akan sangat berarti. Di alam liar, di habitat aslinya seperti semenanjung Arab dan wilayah Afrika Utara, aloe vera sebenarnya jauh lebih sering berbunga dibandingkan dengan yang kita tanam di rumah. Di alam, tanaman ini mengalami siklus musim yang jelas, perubahan suhu yang nyata, serta paparan sinar matahari yang jauh lebih kuat daripada yang biasanya kita berikan di dalam ruangan. Itulah sebabnya ketika lidah buaya akhirnya berbunga di rumahmu, itu berarti sesuatu yang cukup istimewa telah terjadi. Kondisi yang kamu ciptakan begitu mendekati lingkungan alaminya, sehingga tanaman itu merespons seolah-olah ia sedang tumbuh di habitat aslinya. Dan percayalah, itu bukan hal yang kecil. Namun ada sesuatu yang benar-benar menarik perhatian saya ketika meneliti hal ini lebih dalam. Tradisi-tradisi kuno ternyata menggambarkan fenomena yang sama, hanya dengan bahasa yang berbeda. Ketika sains menyebutnya stres lingkungan yang positif, budaya-budaya lama mengatakan bahwa tanaman ini telah mengumpulkan cukup kekuatan dan vitalitas. Ketika botani berbicara tentang kematangan reproduksi, tradisi justru mengatakan bahwa ia telah mencapai puncak kematangan spiritualnya. Pada dasarnya, ini adalah gagasan yang sama, hanya diungkapkan melalui dua bahasa yang berbeda. Dan kesamaan itu jelas bukan kebetulan, tetapi kita akan sampai pada bagian itu nanti. Untuk sekarang, ada satu hal lain yang perlu kamu pahami terlebih dahulu tentang bunga itu sendiri, karena bentuknya menyimpan makna yang jauh lebih dalam daripada yang kebanyakan orang bayangkan. Dan apa yang akan kita bahas setelah ini adalah salah satu penafsiran paling kuat yang saya temukan selama meneliti fenomena ini. Ketika lidah buaya akhirnya berbunga, ia akan mengeluarkan satu batang panjang yang bisa tumbuh hingga hampir 1 meter tingginya.
Dari batang itu kemudian muncul rangkaian bunga berbentuk tabung yang warnanya bergerak dari kuning ke oranye hingga merah menyala. Di alam liar, bunga aloe vera sebenarnya tidak terutama diserbuki oleh lebah. Yang paling sering datang justru burung kecil seperti kolibri dan berbagai jenis burung peminum nektar lainnya. Dan ini bukan kebetulan. Bentuk bunga yang memanjang seperti tabung itu memang dirancang oleh alam untuk menarik perhatian burung-burung tersebut. Dengan kata lain, tanaman ini tidak menciptakan bunga secara sembarangan. Ia menghasilkan bentuk bunga yang tepat yang memang dibutuhkan untuk menjalankan tujuannya di alam. Sekarang, perhatikan bagaimana banyak tradisi kuno menafsirkan fenomena yang sama dengan cara yang sangat menarik. Dalam berbagai tradisi Afrika, wilayah asal aloe vera, bunga lidah buaya, dianggap sebagai pembawa pesan antara bumi dan langit. Batang panjang yang tumbuh tegak ke atas dipandang sebagai simbol hubungan antara dunia manusia dan dunia spiritual. Warna bunga yang merah dan oranye melambangkan vitalitas, semangat hidup, serta energi matahari yang terkumpul dalam satu titik. Bagi mereka, bukanlah suatu kebetulan bahwa bunga itu tumbuh menjulang ke atas. Mereka melihatnya sebagai semacam persembahan yang diangkat oleh tanaman ini kepada alam semesta. Di Mesir kuno, tempat di mana lidah buaya dikenal sebagai tanaman keabadian, makna bunga ini bahkan lebih dalam lagi. Orang Mesir percaya bahwa jika lidah buaya berbunga di dekat rumahmu, itu berarti para dewa telah mengakui kemurnian tempat tersebut. Nefertiti dan Cleopatra tidak menggunakan gel lidah buaya hanya untuk kecantikan semata. Bagi mereka, tanaman ini adalah hadiah suci dari alam. Dan ketika ia berbunga, peristiwa itu dianggap sebagai tanda tertinggi dari berkat tersebut. Bahkan dalam beberapa hieroglif yang ditemukan di dekat kuil penyembuhan Mesir, terdapat gambar lidah buaya yang sedang berbunga. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman ini dan bunganya memiliki peran dalam berbagai ritual pemurnian dan pembaruan kehidupan. Di kawasan Mediterania, lidah buaya yang digantung di pintu rumah dipercaya sebagai simbol perlindungan. Para pelaut Spanyol bahkan sering membawa tanaman ini di kapal mereka sebagai pelindung selama perjalanan panjang di laut. Sementara itu dalam tradisi rakyat Amerika Latin yang menggabungkan kepercayaan lama dengan pengetahuan masyarakat pribumi, lidah buaya menjadi salah satu tanaman rumah yang paling dihormati. Ketika ia berbunga, para nenek biasanya mengatakan satu hal sederhana, sesuatu yang baik sedang mendekat. Sekarang perhatikan sesuatu yang sangat menarik. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan, tanaman ini mengarahkan seluruh energi yang telah disimpannya selama bertahun-tahun ke arah atas untuk menghasilkan bunga. Sementara dalam tradisi lama, orang mengatakan bahwa tanaman itu sedang mengirimkan pesan ke langit. Dua penjelasan yang tampaknya berbeda, tetapi sebenarnya menggambarkan peristiwa fisik yang sama. Pertemuan antara penjelasan ilmiah dan makna spiritual inilah yang membuat bunga pada lidah buaya terasa begitu istimewa. Dan sebenarnya, semua ini baru permulaan. Karena apa yang akan saya jelaskan berikutnya tentang energi rumah dan hubungannya dengan bunga ini, mungkin akan membuatmu melihat tanaman ini dengan cara yang sama sekali berbeda. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ingin meminta sesuatu. Jika kamu merasa sedang menemukan hal-hal baru tentang lidah buaya, bagikan video ini kepada seseorang di keluargamu, terutama kepada orang yang memiliki tanaman ini di rumah, tetapi mungkin belum pernah benar-benar memperhatikannya. Setelah menonton ini, saya yakin mereka akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Sekarang, mari kita masuk ke bagian yang menurut saya paling membuka mata. Ada sebuah konsep dalam ilmu botani yang disebut hormesis. Prinsip ini menjelaskan bahwa beberapa organisme justru merespons dengan cara yang positif ketika menghadapi tingkat stres yang moderat. Bukan berarti stres itu merusak mereka. Sebaliknya, tekanan kecil itu justru membangunkan sistem alami mereka, menguatkan mereka, dan mendorong mereka melakukan sesuatu yang luar biasa. Dalam kasus lidah buaya, tekanan ringan inilah yang sering menjadi pemicu munculnya bunga. Ketika tanaman ini merasakan malam yang sedikit lebih sejuk dibandingkan siangnya, ketika penyiraman sedikit dikurangi, atau ketika akar mulai merasakan ruang di dalam pot menjadi terbatas, ia membaca semua sinyal itu sebagai panggilan untuk bertindak. Respons biologisnya sangat jelas. Tanaman ini mulai mengarahkan seluruh energi yang telah disimpannya untuk menghasilkan bunga dan biji sebagai cara untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Ini adalah tindakan bertahan hidup, tetapi sekaligus juga sebuah bentuk transformasi. Ada satu detail kecil dari dunia botani yang membuat proses ini semakin menarik. Ketika lidah buaya mengalami tekanan lingkungan ringan, sistem internalnya mulai meningkatkan produksi hormon tumbuhan tertentu yang berkaitan dengan proses reproduksi.
Hormon-hormon ini bertindak seperti sinyal internal yang memberitahu tanaman bahwa waktunya telah tiba untuk beralih dari fase pertumbuhan biasa menuju fase pembungaan. Dengan kata lain, sedikit tekanan dari lingkungan justru menjadi pesan biologis yang mendorong tanaman untuk menciptakan bunga. Menariknya, disinilah tradisi kuno sebenarnya sudah memahami sesuatu yang baru belakangan ini dijelaskan oleh sains. Dalam pengobatan tradisional di Meksiko, para curanderos atau tabib rakyat sudah lama menyadari bahwa lidah buaya tidak akan berbunga di rumah yang membuat hidupnya terlalu mudah. Namun tanaman ini juga tidak berbunga di tempat di mana ia benar-benar diabaikan. Ia justru berbunga di titik tengah, di tempat di mana ia dirawat dengan perhatian, tetapi tetap menghadapi tantangan kecil. Para curanderos memandang hal ini sebagai sebuah pelajaran hidup. Menurut mereka, tanaman membutuhkan keseimbangan antara perawatan dan ujian agar dapat mencapai potensi terbaiknya. Di berbagai tradisi Amerika Selatan, khususnya di wilayah pegunungan Andes, lidah buaya sering ditempatkan di pintu masuk rumah sebagai pelindung. Dan ketika tanaman ini berbunga, orang-orang percaya bahwa rumah tersebut telah menemukan pusat keseimbangannya, bukan rumah yang sempurna di mana tidak pernah ada masalah, melainkan rumah yang telah melalui berbagai ujian dan justru menjadi lebih kuat karenanya. Apakah kamu mulai melihat hubungannya? Ilmu pengetahuan menyebutnya hormesis, yaitu rangsangan yang muncul dari tekanan moderat. Tradisi lama menyebutnya keseimbangan, kekuatan yang lahir dari menghadapi tantangan. Kedua cara pandang ini sebenarnya sedang menjelaskan hal yang sama. Hanya saja, mereka menggunakan bahasa yang berasal dari zaman yang berbeda. Dan yang paling menarik, keduanya sepakat pada satu hal. Ketika lidah buaya akhirnya berbunga, itu adalah tanda bahwa keseimbangan tersebut telah tercapai. Hal ini membawa kita pada sesuatu yang jarang diketahui banyak orang tentang lidah buaya dan hubungannya dengan energi di tempat ia tumbuh. Dan percayalah, bagian ini seringkali menjadi yang paling mengejutkan bagi banyak orang. Dalam sudut pandang Feng Shui, aloe vera dianggap sebagai tanaman yang mampu menyerap energi negatif dari lingkungan di sekitarnya dan mengubahnya. Daunnya yang tebal dan berdaging dipandang seperti spons energi yang menahan getaran buruk, lalu memprosesnya secara alami. Dengan kata lain, tanaman ini dipercaya sebagai pembersih ruang secara alami. Menariknya, gagasan ini tidak hanya datang dari Feng Shui. NASA pernah melakukan penelitian mengenai tanaman yang mampu membantu memurnikan udara di dalam ruangan. Dalam penelitian tersebut, aloe vera muncul sebagai salah satu tanaman yang paling efektif dalam membantu mengurangi senyawa berbahaya seperti formaldehida dan benzena dari udara di dalam rumah. Artinya, tanaman ini benar-benar membantu membersihkan udara yang kamu hirup setiap hari. Jadi ketika Feng Shui mengatakan bahwa lidah buaya menyerap energi negatif dan sains mengatakan bahwa ia menyaring racun dari udara, sebenarnya keduanya sedang menggambarkan fenomena yang sama dengan bahasa yang berbeda. Tanaman ini memang memurnikan ruang tempat ia hidup. Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika tanaman yang berfungsi sebagai pembersih ini akhirnya berbunga. Dalam Feng Shui, peristiwa itu sering dianggap sebagai tanda bahwa proses pembersihan telah selesai. Aliran energi kehidupan yang disebut Qi telah menjadi seimbang, dan lingkungan tempat tanaman itu berada telah mencapai keadaan yang tenang, terang, dan stabil. Seolah-olah lidah buaya telah menyelesaikan tugasnya membersihkan ruang, lalu merayakannya dengan menghadirkan bunga. Para praktisi Feng Shui juga memperhatikan lokasi tempat tanaman itu berbunga. Jika lidah buaya berbunga di dekat jendela yang menghadap ke timur, itu sering dikaitkan dengan awal baru dan kesehatan keluarga. Jika bunga muncul di dekat pintu masuk rumah, banyak orang menafsirkannya sebagai tanda bahwa pintu menuju rezeki dan keberuntungan sedang terbuka. Dan jika tanaman ini berbunga di ruang tempat kamu sering menghabiskan waktu, seperti ruang keluarga atau ruang kerja di rumah, hal itu biasanya dianggap sebagai tanda bahwa energi pribadimu sedang berada dalam keadaan yang sangat baik. Menariknya, jika kita melihatnya dari sisi biologi, semua penjelasan ini juga masuk akal. Lidah buaya yang berbunga di dekat jendela timur biasanya menerima cahaya pagi yang lembut dan stabil. Tanaman yang berada di dekat pintu masuk sering merasakan perbedaan suhu antara dalam dan luar rumah, sesuatu yang dapat memicu proses hormesis. Sementara yang tumbuh di ruang keluarga, biasanya berada di tempat yang memiliki pencahayaan alami yang baik dan kondisi lingkungan yang relatif stabil. Ada satu detail lain yang jarang disadari orang. Banyak peneliti tanaman hias memperhatikan bahwa aloe vera yang tumbuh di rumah dengan sirkulasi udara yang baik dan aktivitas manusia yang seimbang sering menunjukkan pertumbuhan yang lebih kuat. Udara yang bergerak perlahan, cahaya yang cukup, serta ritme kehidupan rumah yang tenang menciptakan lingkungan mikro yang stabil bagi tanaman.
Dengan kata lain, cara sebuah rumah bernapas setiap hari juga ikut memengaruhi bagaimana tanaman di dalamnya berkembang. Dengan demikian, sains dan konsep energi sebenarnya sedang menceritakan kisah yang sama, hanya dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada satu hal lagi yang ingin saya bagikan kepada kamu. Sesuatu tentang makna pribadi dari bunga ini, sesuatu yang jarang sekali dibahas orang. Bagi saya, inilah bagian yang benar-benar menyatukan semuanya. Sejauh ini, kita telah melihat bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan proses bunga pada lidah buaya, dan bagaimana tradisi kuno memberi makna pada fenomena yang sama. Namun ada satu lapisan lagi yang sering luput dari perhatian banyak orang, sesuatu yang tidak hanya berkaitan dengan tanaman ini sendiri, tetapi juga dengan orang yang merawatnya. Ketika aloe vera akhirnya berbunga, banyak orang langsung mencari makna di luar dirinya. Ada yang mengaitkannya dengan keberuntungan, ada pula yang melihatnya sebagai pertanda perubahan. Tetapi jarang yang berhenti sejenak untuk menyadari satu hal sederhana. Tanaman itu tidak tumbuh sendirian. Ia tumbuh di ruang yang kamu rawat setiap hari. Coba pikirkan kembali semua yang telah kita bahas. Sains mengatakan bahwa tanaman membutuhkan cahaya yang cukup, penyiraman yang seimbang, tanah yang baik, dan sedikit tekanan lingkungan agar bisa berbunga. Tradisi lama berbicara tentang rumah yang berada dalam keadaan selaras, tentang keseimbangan antara perhatian dan ujian. Feng Shui menyebutnya sebagai aliran energi yang bersih dan stabil. Jika semua penjelasan itu kita satukan, satu kesimpulan mulai terlihat dengan jelas. Kondisi yang memungkinkan tanaman itu berbunga tidak tercipta begitu saja. Seseorang harus meletakkannya di tempat yang tepat. Seseorang harus merawatnya tanpa berlebihan. Seseorang menjaga ruang itu tetap hidup, tetap terang, dan tetap teratur, dan orang itu adalah kamu. Di banyak budaya lama di Amerika Tengah, ada kepercayaan menarik tentang lidah buaya. Mereka mengatakan bahwa tanaman ini tidak berbunga untuk dirinya sendiri. Ia berbunga untuk orang yang merawatnya. Sebuah bentuk balasan yang sunyi, tetapi penuh makna. Dalam kepercayaan rakyat di kawasan Karibia, orang sering mengatakan bahwa ketika lidah buaya berbunga di rumahmu, itu bukan sekadar peristiwa botani. Itu adalah tanda bahwa sebuah siklus baru sedang dimulai dalam hidupmu. Bukan karena tanaman itu meramalkan masa depan, tetapi karena ia mencerminkan keadaan yang sudah ada di sekitarnya. Jika tanaman ini mampu berkembang dan berbunga di bawah perawatanmu, itu berarti lingkungan yang kamu ciptakan telah memberi ruang bagi kehidupan untuk tumbuh. Dan ada satu fakta biologis yang membuat gagasan ini terasa semakin menarik. Ketika lidah buaya berbunga, ia menghasilkan nektar manis yang di alam menjadi sumber makanan bagi burung dan berbagai penyerbuk lainnya. Artinya, bunga itu tidak hanya indah untuk dilihat, ia juga memberi kehidupan bagi makhluk lain di sekitarnya. Dengan kata lain, tanaman itu tidak hanya bertahan hidup, ia mulai berbagi. Ada satu detail kecil yang jarang diperhatikan orang, tetapi sebenarnya sangat menarik. Banyak pengamat tanaman mencatat bahwa lidah buaya yang tumbuh di rumah dengan rutinitas yang tenang, di mana cahaya masuk secara teratur, udara bergerak perlahan, dan orang-orang merawat ruangnya dengan sabar sering menunjukkan pertumbuhan yang lebih stabil. Tanaman ini seolah merasakan ritme kehidupan di sekitarnya dan perlahan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan itu. Jika kita melihatnya dari sudut pandang tradisi, ini sejalan dengan apa yang sering dikatakan oleh para orang tua dahulu. Mereka percaya bahwa ketika lidah buaya berbunga di sebuah rumah, itu berarti rumah tersebut berada dalam keadaan yang cukup penuh sehingga kehidupan dapat melimpah keluar darinya. Bukan tanda kekurangan, tetapi tanda kelimpahan. Bukan sekadar bertahan hidup, tetapi sebuah perayaan kecil dari kehidupan itu sendiri. Dan disinilah seluruh cerita ini mulai terasa lengkap. Karena bunga kecil itu bukan hanya tentang tanaman. Ia juga tentang ruang tempat kita hidup, tentang keseimbangan yang kita bangun setiap hari, dan tentang hubungan halus antara manusia, alam, dan waktu. Sekarang, setelah kamu memahami seluruh misteri di balik bunga pada lidah buaya, mungkin muncul satu pertanyaan yang sangat wajar. Bagaimana sebenarnya cara membantu tanaman ini agar suatu hari bisa berbunga di rumahmu? Saya harus jujur sejak awal, tidak ada trik ajaib, tidak ada resep rahasia yang bisa menjamin hal itu terjadi. Namun ada beberapa kondisi yang secara nyata dapat meningkatkan kemungkinan tanaman ini berbunga. Dan disinilah bagian yang praktis menjadi sangat penting. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah cahaya. Lidah buaya membutuhkan setidaknya 6 jam sinar matahari langsung setiap hari agar memiliki energi yang cukup untuk memproduksi bunga. Jika tanamanmu berada di dalam rumah, tempatkanlah di dekat jendela yang paling terang. Idealnya jendela yang menghadap ke selatan atau barat, karena biasanya menerima cahaya yang lebih konsisten sepanjang hari.
Di Indonesia yang beriklim tropis, banyak orang juga menempatkan lidah buaya di teras atau halaman rumah. Namun tetap perlu sedikit naungan pada saat matahari siang terlalu terik agar daunnya tidak terbakar. Hal kedua adalah penyiraman. Untuk tanaman ini, prinsipnya sangat sederhana. Semakin sedikit, semakin baik. Lidah buaya termasuk tanaman sukulen yang mampu menyimpan air di dalam daunnya yang tebal. Karena itu, penyiraman sebaiknya dilakukan secara mendalam tetapi jarang. Siramlah hanya ketika tanahnya benar-benar sudah kering. Dalam banyak kondisi rumah tangga di Indonesia, ini bisa berarti setiap 2 atau 3 minggu sekali, tergantung suhu dan sirkulasi udara di rumahmu. Terlalu banyak air justru menjadi musuh utama bagi proses pembungaan, karena membuat tanaman berada dalam kondisi yang terlalu nyaman dan menghilangkan sedikit tekanan lingkungan yang sebenarnya dibutuhkan untuk memicu bunga. Hal ketiga adalah media tanam dan sistem drainase. Lidah buaya tidak menyukai tanah yang menahan air terlalu lama. Gunakan campuran tanah khusus untuk kaktus dan sukulen jika tersedia. Jika tidak, kamu bisa mencampurkan tanah taman biasa dengan pasir kasar dan sedikit perlit agar air dapat mengalir dengan cepat. Akar tanaman ini sangat sensitif terhadap kelembapan yang berlebihan. Jika tanah selalu basah, akar bisa membusuk dan tanaman akan kesulitan berkembang dengan baik. Hal keempat adalah sesuatu yang jarang diketahui banyak orang, tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu perbedaan suhu antara siang dan malam. Di alam liar, lidah buaya tumbuh di daerah yang memiliki perubahan suhu yang cukup terasa. Jika kamu dapat menempatkan tanaman di lokasi di mana malamnya sedikit lebih sejuk daripada siangnya, terutama pada periode musim hujan atau saat cuaca lebih dingin, kamu sebenarnya sedang meniru kondisi alami yang sering memicu tanaman ini untuk mulai berbunga. Perbedaan suhu ini memberi sinyal biologis bahwa waktunya telah tiba untuk memulai proses reproduksi. Ini juga sejalan dengan apa yang sering disebut dalam tradisi lama, bahwa tanaman, seperti halnya manusia, membutuhkan siklus alami untuk berkembang. Dan yang terakhir, sesuatu yang sering dilupakan banyak orang, kesabaran. Banyak kesabaran. Kita sedang berbicara tentang tanaman yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk berbunga. Tetapi setiap hari kamu merawat lidah buayamu dengan cara yang benar, kamu sebenarnya sedang mendekatkannya sedikit demi sedikit pada momen yang sangat istimewa itu. Ada satu hal tambahan yang juga bisa membantu, yaitu pemberian nutrisi. Gunakan pupuk cair khusus untuk tanaman sukulen dengan dosis yang diencerkan setengah dari anjuran normal. Berikan sekitar sebulan sekali selama musim pertumbuhan aktif, biasanya pada periode ketika cuaca hangat dan tanaman terlihat tumbuh lebih cepat. Namun saat memasuki musim yang lebih dingin atau ketika pertumbuhan melambat, sebaiknya hentikan pemupukan. Tanaman membutuhkan masa istirahat alami, dan masa tenang ini justru menjadi bagian penting dari proses tekanan positif yang telah kita bahas sebelumnya. Sebelum kita benar-benar menutup pembahasan ini, ada satu hal yang ingin saya tinggalkan untuk kamu renungkan. Bunga pada lidah buaya sebenarnya sangat singkat usianya. Ia tidak bertahan lama, biasanya hanya beberapa minggu saja. Bunga yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya muncul, perlahan akan layu dan menghilang dalam waktu yang relatif cepat. Namun justru disitulah maknanya menjadi semakin kuat. Fakta bahwa bunga itu sempat muncul, fakta bahwa sebuah tanaman yang terkenal mampu bertahan hampir dalam kondisi apapun, memutuskan untuk menggunakan seluruh energi yang telah disimpannya selama bertahun-tahun untuk menciptakan sesuatu yang indah. Meskipun hanya sementara, itu membawa pesan yang jauh melampaui sekadar penjelasan botani atau cerita tradisi lama. Ilmu pengetahuan mungkin akan mengatakan bahwa tanamanmu akhirnya mencapai kondisi lingkungan yang optimal. Cahaya yang cukup, tanah yang sesuai, ritme air yang tepat, dan tekanan alam yang seimbang membuatnya siap berbunga. Sementara itu, tradisi-tradisi kuno akan mengatakan sesuatu yang berbeda, tetapi terasa sangat serupa. Mereka akan berkata bahwa rumahmu telah mencapai keadaan yang selaras, bahwa ruang tempat kamu hidup berada dalam keseimbangan yang baik. Feng Shui bahkan akan menambahkan bahwa energi kehidupan di tempat itu telah mengalir dengan benar, bahwa qi di rumahmu telah menemukan jalannya. Jika kita mendengarkan semua suara ini, dari ilmu pengetahuan modern hingga kebijaksanaan tradisional yang datang dari berbagai benua dan berbagai zaman, semuanya tampak mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Ketika lidah buaya berbunga di rumahmu, sesuatu yang istimewa sedang terjadi di ruang tempat kamu hidup. Bunga itu bukan sekadar peristiwa kecil di dalam pot. Ia adalah tanda bahwa lingkungan di sekitarnya berada dalam kondisi yang sangat baik. Kamu mungkin percaya pada energi, atau mungkin kamu lebih percaya pada sains.
Atau mungkin kamu merasa keduanya memiliki tempatnya masing-masing. Tetapi ada satu hal yang hampir tidak bisa disangkal oleh siapapun. Jika lidah buayamu berbunga, itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah hasil dari keseimbangan yang tercipta di ruang hidupmu, baik kamu menyadarinya atau tidak, dan keseimbangan itu pantas untuk dihargai. Jadi disinilah seluruh misteri tentang bunga aloe vera akhirnya terasa lengkap. Kita telah melihatnya dari berbagai sudut pandang. Dari biologi tanaman yang menakjubkan, dari cerita dan keyakinan yang diwariskan oleh berbagai budaya di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin, hingga gagasan tentang energi rumah yang selama ini dipercaya banyak orang. Semua itu bertemu dalam satu titik yang sama, sebuah hubungan yang sangat menarik antara ilmu pengetahuan modern dan kebijaksanaan lama yang sudah ada jauh sebelum kita memahaminya secara ilmiah. Sekarang saya ingin mendengar dari kamu, apakah lidah buayamu pernah berbunga? Dan jika belum pernah, setelah menonton video ini, apakah kamu akan mencoba merawatnya dengan cara yang sedikit berbeda? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar, karena saya benar-benar ingin membaca setiap cerita yang kalian bagikan. Jika video ini membuatmu melihat lidah buaya dengan cara yang baru, jangan lupa untuk menekan tombol like, berlangganan, dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan video berikutnya. Karena di video selanjutnya kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa di video berikutnya, rawat tanamanmu dengan baik dan jangan lupa untuk memperhatikan mereka. Kadang-kadang, alam berbicara kepada kita dengan cara yang sangat halus.